Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang teori cheese model. Nah, jadi Swiss cheese model atau Swiss cheese theory adalah model penyebab kecelakaan yang dikembangkan oleh psikologi Inggris yang bernama James E. Reysen pada tahun 1990 dan Dante Orlandella yang digunakan untuk menganalisis penyebab kegagalan sistematis atau kecelakaan. Jadi teori cheese model ini dia digunakan untuk menganalisis penyebab kegagalan sistem ataupun kecelakaan. Nah, teori kecelakaan kerja menurut Swiss cheese model ini menekankan penyebab kecelakaan pada kelalaian atau kesalahan manusia atau yang pernah kita pelajari yaitu human error ya. Nah, di teori ini James Reysen ini membagi penyebab kelalaian atau kesalahan manusia itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada tindakan tidak aman atau unsafe act. Lalu kemudian yang kedua ada prakondisi yang dapat menyebabkan tindakan tidak aman atau precondition for unsafe act. Jadi prakondisi sebelum terjadinya tindakan tidak aman ini. Lalu kemudian pengawasan yang tidak aman ya, unsafe supervision, dan yang terakhir ada pengaruh organization atau organizational influence ya. Nah, ini adalah gambaran dari atau model dari Swiss cheese ya, model. Nah, ini ya, jadi keju yang tersusun ya seperti domino ini ada bolong-bolongnya. Jadi ada yang keju pertama itu ada hazard ada organization influence atau kelemahan organisasinya. Lalu kemudian unsafe supervisi ya. Ini lalu kemudian ada prekondisi for unsafe act, dan yang terakhir itu ada potongan keju, yang terakhir ada unsafe act ya. Nah, lalu kemudian menghasilkan loss ya, loss. Jadi disebutkan di Swiss cheese ini karena model ini menggambarkan sebuah sistem dengan gambar keju ya, gambar keju Swiss yang berlubang-lubang ya. Keju itu kan keju Swiss ini berlubang-lubang ya. Untuk keju itu sebenarnya kan ada yang padat, ada yang berlubang-lubang. Nah, di yang Swiss cheese ini kan berlubang-lubang. Nah, ditaruh berjejer. Jadi ada potongan-potongan keju tadi ditaruh berjejer. Nah, ya setelah dipotong. Nah, dari menurut James E. Reysen ini menggambarkan proses terjadinya kecelakaan itu ya. Proses terjadinya kecelakaan melalui ilustrasi potong-potongan keju Swiss ini ya, seperti pada gambar tadi ya. Nah, jadi James E. Reysen ini menggambarkan proses terjadi kecelakaan itu seperti potongan-potongan keju tadi ya, potongan-potongan keju tadi disusun searah gitu ya, searah. Nah, ya, potongan keju ini nah disusun searah ya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian lapisan keju tadi ya menggambarkan hal-hal yang terlibat dalam suatu sistem keselamatan ya. Jadi ini kan yang terlibat hal-halnya ya, jadi ini yang terlibat dalam suatu sistem keselamatan. Lalu kemudian sedangkan lubang-lubang yang terdapat pada tiap lapisan tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan. Jadi lubang-lubang ini ya, ini lubang-lubang ini. Nah, ini ya, ada lubang. Nah, kemudian berbagai kelemahan yang terkumpul akhirnya suatu saat bisa membuat
beberapa lubang yang berada di garis lurus sehingga transparan yang menggambarkan sebuah kecelakaan. Jadi dari lubang-lubang ini ya semakin banyak ya lubang-lubang ini dianggap sebuah kelemahan. Semakin banyak lubang-lubangnya maka berarti semakin banyaklah kelemahannya tadi. Dan jika searah ya lubangnya pun searah, nah ini berarti kan dengan masalah-masalah yang sama ini ya sehingga bisa searah lubangnya ini sehingga bisa menyebabkan kalau bolong seperti ini ya bisa menyebabkan kerugian atau kecelakaan ya. Nah, itu menurut di James Direction ini. Nah, jadi bagaimana mekanisme terjadinya kecelakaan dari teori keju ini? Ya, pada dasarnya kecelakaan terjadi akibat pengulangan kegagalan pada 4 layer ya, pada 4 layer tadi. Jadi ada terjadi pengulangan kegagalan di sini. Nah, ya, jadi ini kesalahan-kesalahan atau kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Nah, ini terjadi kegagalan yang sama ya. Kegagalan yang sama yang 4 layer tadi. Nah, layer keju tadi. Nah, 4 layer yang menyusun terjadinya suatu insiden ya. Ini layer pertama itu adalah organization influence atau pengaruh organisasi dan kebijakan manajemen dalam terjadinya insiden ya. Jadi pengaruh manajemen organisasian. Nah, ini kelemahan organisasi. Lalu kemudian ada unsafe supervisi atau pengawasan yang tidak baik, ini di layer kedua. Lalu kemudian layer keju yang ketiga ada prekondisi for unsafe act atau kondisi yang mendukung munculnya unsafe act. Jadi unsafe act itu tidak terjadi secara mendadak ya, tapi ada prekondisi atau kondisi yang mendukung ya. Lalu kemudian baru unsafe act, jadi perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh dan berhubungan langsung dengan terjadinya eksiden. Nah, ini jadi 4 layer inilah ya menurut teori case tadi proses mekanismenya. Nah, kemudian kecelakaan yang terjadi bukan hanya karena kesalahan pada sistem, melainkan juga faktor kelalaian manusia sebagai penyebab yang paling dekat dengan kecelakaan. Jadi memang kecelakaan itu ya terjadi, sering kita nampak yang paling dekat itu ya adanya kelalaian manusia. Nah, lubang-lubang tadi ini di keju tadi itu bervariasi besarnya dan posisinya. Kemudian jika kelemahan-kelemahan itu dapat melewati lubang pada tiap layer, kecelakaan akan terjadi. Jadi kalau misalkan lubang tadi ini masalah hazard tadi bisa melewati lubang-lubang ini ya, maka akan terjadi kecelakaan ya. Lalu kemudian apabila lubang pada tiap layer tidak dapat dilalui ya, atau tidak searah ya, atau tidak pokoknya kalau tidak searah, nah ini berarti kecelakaan atau tertutup. Nah, ini berarti kecelakaan bisa atau masih dapat dicegah. Nah, pada model ini kegagalan dibedakan menjadi 2, yaitu ada active failure dan latent failure ya, atau terselubung. Nah, ini jadi ada kegagalan tadi ya. Ini dibagi menjadi 2, ada active failure dan latent failure. Ada kegagalan aktif atau kegagalan, ada yang juga kegagalan laten. Nah, kita masuk. Nah, ini dia ya. Jadi active failure atau kegagalan aktif ini merupakan kesalahan yang efeknya langsung dirasakan yang tercakup di dalam unsafe act. Jadi langsung dirasakan. Ini berarti dengan perilaku tidak aman. Jadi ada langsung dirasakan di situ karena kan kelihatan nampak dia melakukan tindakan tidak aman. Lalu kemudian ada latent failure. Nah, ini kegagalan terselubung yang efeknya tidak dirasakan secara langsung sehingga harus diwaspadai ya. Biasanya orang kalau udah active failure ini biasanya orang nampak dan langsung bisa dicegah ya, langsung seketika kalau nampak di situ bahwa ada yang melakukan salah di situ ya udah langsung dicegah ya. Besoknya jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau yang latent failure ini, nah ini ada kegagalan terselubung. Nah, di sini yang sebenarnya lebih berbahaya karena dia terselubung jadi tidak nampak, tidak dirasakan ini ya secara langsung. Harus diwaspadai. Nah, yang termasuk dari sini adalah ya masuk di latent failure ini contohnya adalah ya ini tadi organization influence ya, kegagalan organisasi. Kemudian ada unsafe supervisi atau kegagalan
kegagalan pengawasan, ya, pengawasan yang tidak benar atau tidak aman. Lalu kemudian prekondisi for unsafe act. Nah, ini merupakan latent failure ya. Jadi kalau yang active failure-nya adalah unsafe act. Ya, ini unsafe act, ya, unsafe act. Nah, active failure ya, ini disebabkan oleh komunikasi yang kurang atau kerusakan atau komunikasi yang salah atau kerusakan fisik, faktor psikologis dan interaksi manusia dengan peralatan. Nah, ini ya, komunikasi atau salah komunikasi, salah penyampaian, salah pemahaman atau komunikasi tidak jelas atau komunikasi kurang, ini juga yang menjadi active failure, jadi kegagalan aktif ya. Nah, ini. Lalu kemudian kerusakan fisik. Nah, berarti ada kerusakan di alat, kerusakan di sekitar ya. Nah, itu ya. Memang nampak langsung dirasakan. Active failure dan komunikasi ini juga bisa dirasakan langsung. Lalu kemudian faktor psikologis. Nah, ini ya, faktor psikologis ada terkait dengan bullying mungkin ya. Kemudian ada ketidakberdayaan di situ, ada saling perintah atau bagaimana yang kurang jelas ya. Ini marah-marah, stres segala macam ya, faktor psikologis ya. Nah, lalu kemudian ada yang selanjutnya ada interaksi manusia dengan peralatan. Ini tadi ini juga ada kaitannya dengan ergonomi ya. Karena ini interaksi antara manusia dengan peralatan. Sesuai tidak peralatan itu, sesuaiannya tidak sesuai atau cara makainya salah ya, ini dia ya. Ini termasuk ke dalam active failure. Nah, sedangkan latent failure ini terdapat pada organisasinya yang nggak bagus ya, sistem manajemennya kurang konsisten atau kurang komitmen, hukum dan peraturannya tidak berjalan dengan semestinya, kemudian lalu prosedur yang tidak jelas, tujuan sasaran, tujuan perusahaan itu mau ngapain sih gitu ya, ada nggak arah dengan K3 dan sasarannya kemana, ini latent failure ya. Nah, bagaimana itu tadi penyebab-penyebab dari penyebab kecelakaan menurut teori keju Swiss. Jadi itulah yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi ada kegagalan tadi ya, kegagalan tadi ada dua, nah, itu yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, dan ini bagaimana pengendaliannya dan pencegahan dari kecelakaan menurut teori si keju Swiss ini. Jadi berdasarkan teori ini ya, kecelakaan bisa dicegah dengan dan angka kejadian kecelakaan dapat dikendalikan, ya, maksudnya bisa dikendalikan menurun gitu ya, jangan sampai meningkat, dengan cara menambahkan satu atau lebih lapisan keju untuk menghindari lubang. Jadi ada tadi satu atau lebih, ditambah lagi ya, ditambah lagi lapisan kejunya. Nah, training CRM atau Resource Management dan Safety ini merupakan salah satu upaya dilakukan oleh organisasi untuk atau perusahaan untuk mengurangi kelemahan dari setiap potongan. Jadi kalau yang ini, kalau tadi dia bilang pengendalian ini ya itu tadi ya, ditambah layar yang tidak bolong-bolong gitu ya, biar nanti ataupun bolong tapi tidak searah ya, sehingga kesalahan tadi bisa tertutup ya. Nah, ini kalau yang ini training ini ya dan safety ini dia bisa menutupi ya itu tadi ya, sebagai layarnya tadi untuk menutupi lubang-lubang yang ada di kelemahan untuk menutupi kelemahan di setiap potongan keju atau lubang-lubang di setiap potongan keju. Nah, jadi itu ya tadi cara pengendaliannya. Kemudian ini ada tipe-tipe dari human error ya. Nah, ini kita berdasarkan tadi 4 layer tadi. Nah, pertama itu ada unsafe act ya, contohnya apa ya. Jadi ada error, kemudian ada pelanggaran nih. Ini yang terjadi pada human nih, orang-orangnya. Lalu kemudian prekondisi for unsafe act. Nah, ini kondisi operatornya. Nah, jadi kondisi operator itu seperti apa ya. Kemudian praktik dari operatornya yang buruk ya. Ini praktik dari bagaimana pelaksanaan dari operator ini buruk sekali. Jadi sehingga ini bisa menyebabkan kecelakaan ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini ada unsafe supervisi. Nah, ini juga ya tidak tidak adekuatnya supervisi ya.
pengawasan ya, pengawasan tidak adekuat, kemudian planningnya juga tidak bagus ya, perencanaannya tidak bagus, lalu kemudian kesalahan dalam memperbaiki atau menyelesaikan masalah ya, kegagalan dalam menyelesaikan masalah, dan kemudian adanya pelanggaran supervisi atau pelanggaran pengawasan. Ini contoh-contoh dari unsafe supervision. Lalu kemudian yang keempat itu ada organisasi. Ini yang layer yang pertama tadi, keju yang pertama tadi. Keempat ini ya influence ya. Jadi kelemahan dari organisasi ini ya, jadi manajemennya ya, kemudian iklim organisasinya bagus, atau organisasi prosesnya yang nggak bagus atau nggak standar gitu ya. Nah inilah yang menyebabkan berdasarkan teori Swiss tadi, dia bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kegagalan sistem ya. Nah ini adalah contoh dari bagaimana aplikasi dari teori Swiss ini ya, untuk menganalisis sebuah kecelakaan. Nah ini kita ambil ada kasus ini. Ini ada pada kecelakaan penerbangan ini ya, ini kita jadi ambil kecelakaan Adam Air ya. Banyak faktor yang berperan, mulai dari faktor perilaku penerbang hingga masalah sistem penerbangan. Dalam hubungannya dengan Swiss cheese model ini, jatuhnya Adam Air DHI 574 dapat dijelaskan berdasarkan layer-layer penyebab berikut. Nah, masuk ke layer pertama ya, ada penyebab dari ada organisasinya, kelemahan dari organisasi, di mana perusahaan melakukan penghematan dengan meminimalisasi penggantian suku cadang. Nah ini ya, jadi kalau sudah terjadi seperti ini, nah ini hati-hati ya, bisa menyebabkan akan rentetannya akan panjang, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Ini kan karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, maka dia lakukanlah penghematan dan meminimalisasi penggantian suku cadang. Kurangnya kesadaran perusahaan tentang keselamatan penerbangan. Nah ini ya. Jadi dengan ya inilah biasalah, kalau kita pun gitu, seperti itu juga ya. Pun punya motor ya, karena ada suatu hal mau dibeli yang lain ya, entah mau beli laptop atau mau beli apa, kita minimalisasi penggantian suku cadang karena harusnya udah diganti, kampas remnya tak diganti. Nah ini ya, hingga suatu saat terjadi tiba-tiba ada pengereman mendadak, nah, remnya tidak berfungsi karena kampas remnya rusak. Nah ini ya, maka akan terjadilah kecelakaan. Ini salah satunya karena penghematan tadi ya, untuk meminimalisasi penggantian suku cadang ini di organisasi. Lalu kemudian di layer kedua ada unsafe supervisi. Nah, sudahlah tadi dilakukan meminimalisasi penggantian suku cadang. Ini tambah lagi dengan kurangnya pengawasan pada kerusakan ya, IRS ini atau Inertial Reference System. Ini terkait dengan penerbangan lah ya, pesawatnya ya, yang merupakan alat indikasi posisi pesawat. Nah ini tidak diawasi, tidak dicek. Nah ya, sehingga ini juga bahaya nih ya, ketika di atas itu sudah terbang baru terjadi error, nah ya akan bahaya ya, membahayakan. Kemudian kurangnya perhatian pada pemeliharaan perangkat pesawat. Nah ini jadi teknisinya pun juga tidak care gitu ya, tidak konsisten, tidak disiplin dalam pemeliharaan perangkat pesawat ini. Nah, entah mungkin karena ya itu tadi ya, karena saking penghematan sekali, jadi gaji pun dikurangi ya, mereka harus bekerja keras. Nah ini sehingga kurangnya perhatian. Lalu kemudian ada lagi penggantian suku cadang tidak diawasi dengan baik. Jadi dikasih seharusnya sudah dikasih ini, harus diganti suku cadangnya, tapi tidak diawasi bagaimana penggantiannya ini. Ya udah kamu pasang aja, seperti itu. Nah itu juga tidak bagus ya. Lalu kemudian koreksi kemiringan pesawat akibat adanya angin hanya dilakukan sebentar. Nah ini ya, jadi sebenarnya harus dikoreksi betul-betul nih kalau di sistem di pesawat ya, ke penerbangan ini harus kalau contoh lain di kendaraan atau di mana ya, misalkan pengecekan alatnya gitu ya, pengecekan rem, pengecekan apa kalau di kendaraan, itu juga
harus betul-betul dilihat gitu ya, jangan hanya ini udah bisa, harus tes dulu misalkan rem itu, tes jalan dulu masih bagus atau enggak. Nah itu ya, itu tadi. Kemudian selanjutnya tidak ada satupun dari pilot atau kopilot yang menjaga arah pesawat selama 30 detik, nah, seperti yang diharuskan oleh Quick Preference Handbook ya, atau buku yang berisi pedoman untuk kondisi darurat. Nah ini karena nggak tahu nih ya, karena apa nih ya, 30 detik ini. Jadi ada kesalahan prosedur ya, atau tidak tidak mengikuti prosedur ya, atau aturannya, standarnya ya. Itu di layar kedua, atau layar keju yang kedua. Yang ketiga, prekondisi for unsafe act ya, ini tadi unsafe supervisi pengawasannya, ini prekondisi for unsafe act. Nah, sebelum terjadi unsafe act-nya ya, nih pilot dan kopilot dalam kondisi panik ya, dia panik. Nah itu tadi, sehingga tidak melihat tadi arah segala macam ya. Kemudian didukung lagi dengan cuaca buruk, karena dia ini cuaca buruk, pilotnya pun panik. Kemudian ada lagi kehilangan situational awareness atau kesadaran ya, situasi kesadarannya saat kemiringan pesawat melebihi batas maksimum. Karena panik tadi dia tidak melihat, tidak perhatian nih terhadap situasi ini ya, kemiringan melebihi batas nih ya, fokus kita kemana-mana nih ya, saking paniknya. Makanya itu pilot itu kan butuh kondisi psikologis yang bagus ya. Jadi jangan sampai panik atau stres atau gimana ya, karena dia membawa pesawat ya dengan banyak penumpang lah gitu ya, banyak nyawa. Kemudian kerusakan salah satu IRS tadi. Jadi karena tidak pengecekan, kemudian terjadi kerusakan. Awak pesawat tidak mengetahui secara pasti IRS mana yang kiri atau yang kanan yang masih berfungsi dengan baik. Nah ini ya, tidak tahu dia. Ini prekondisi. Lalu kemudian selanjutnya unsafe act. Nah disinilah ya, kurang menanggapi dengan serius peringatan bahaya dari petugas ATC atau Air Traffic Control. Lalu kemudian pilot dan kopilot lebih fokus pada kerusakan IRS daripada tingkat kemiringan pesawat yang bermasalah. Seharusnya kan satu yang jaga IRS, misalkan ya, saya pun nggak paham juga nih terkait pilot mungkin ya, atau yang salah satu jaga IRS-nya, atau yang satu lagi jaga kemiringan, kan berdua, makanya itu pilot dan kopilot. Nah, ya, jadi masih bagi-bagi tugas gitu ya, jangan sampai panik. Lalu yang ketiga, salah mengambil keputusan. Ini decision error, ini tergantung kaptennya nih saat kemiringan melebihi batas normal. Inilah yang terjadi di unsafe act. Inilah yang terjadi pada kasus Adam Air kemarin ya, dari hasil analisis CIS model ya, CIS Swiss model. Nah ini ya, contoh dari kasus pesawat penerbangan ya, pesawat ya. Nah, dalam pesawat. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan teori Swiss cheese model ya, atau teori atau model keju Swiss ya, terkait dengan penyebab kecelakaan. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada yang ingin menambahkan lagi, silahkan ditambahkan pada komentar ya. Dan kemudian jika merasa masih kurang, silahkan digali lagi, cari informasi lebih dalam lagi di banyak referensi lagi kembali. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih juga atas dukungannya terhadap video saya ini ya. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.